Senang lagi ketemu dengan saudara di tempat ini dengan tema yang unik pada hari ini. Tema minggu ini Don't Trust Your Eyes, gitu ya. Tapi tujuan akhir dari khotbah ini adalah tidak supaya saudara pulang dari tempat ini nggak membutakan mata saudara. Tetapi kita punya tujuan yang berbeda, yaitu bahwa ketika kita mengatakan Don't Trust Your Eyes, mata kita mempunyai keterbatasan sebenarnya ketika memandang sesuatu. Karena ada sesuatu yang gagal kita cerna sebenarnya ketika kita memandang suatu persoalan. Ketika kita memandang sesuatu, sebenarnya apa yang kita pandang ini diinterpretasikan oleh otaknya kita. Gitu. Dan otak kita memberi makna. Ini problemnya. Problemnya adalah apa yang kita lihat belum tentu tanda kutip seperti itu yang terlihat. Gitu. Itulah kenapa kita ngambil tema ini, Don't Trust Your Eyes. Dan yang patut diingat juga adalah tema sepanjang bulan ini adalah sacrifice, jadi kita akan mengarah ke arah sana juga gitu ya. Dan untuk memahami lebih jauh lagi tentang tema ini, kita akan membahas lebih banyak melalui sebuah kisah, yaitu kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Dan saya yakin saudara, kalau andai kata saudara di sekolah minggu, saudara pasti familiar dengan kisah ini, dan kita akan bahas kisah ini untuk lebih menguatkan lagi pesan yang ingin disampaikan di mimbar pada saat ini gitu ya. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke 13. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di depan ada Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 13. Saya akan bacakan kepada saudara dengan cepat. Yohanes 6 ayat yang pertama, setelah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, mujizat bisa mengundang orang memang. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang tercatat di dalam keempat Injil. Ini cuma sekedar pengetahuan aja, knowledge nih. Ini keempat Injil mencatat cuma mujizat ini yang ada di dalam keempat Injil. Biasanya kalau andai kata Tuhan Yesus mengadakan suatu mujizat itu ada di Injil Matius, Markus, atau cuma hanya ada di Lukas. Tapi khusus untuk 5 roti dan 2 ikan, seluruh penulis Injil mencatat kisah ini. Ini menarik perhatian, kenapa kok seluruh penulis kitab Injil mencatat kisah ini gitu, dan banyak jawaban yang coba dikemukakan termasuk dari kalangan liberal gitu ya. Dan setengah abad belakangan, kira-kira 50 tahun ke belakang, muncul penafsiran bahwa sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus mencoba untuk ini sebenarnya bukan mujizat, tapi lebih ke arah tanda kutip peer pressure. Tuh peer pressure ya. Peer pressure tuh kayak gini. Jadi karena anak kecilnya, jadi ketika tahu ada masalah bahwa kurang makan, lalu ada anak kecil yang maju ke depan lalu memberi 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang ada di situ, duduk di situ, lalu tiba-tiba ngelihat dan malu bahwa ada anak kecil yang melakukan pengorbanan itu. Lalu mereka buka kotak makan siang masing-masing dan mereka bagi sama-sama. Gitu ya. Itu penafsiran liberal, nggak ada mujizat di sini sebenarnya, tetapi semata-mata peer pressure. Tapi kenyataannya di dalam kitab Injil, kejadiannya nggak seperti ini. Ini adalah mujizat yang betul-betul disaksikan oleh ribuan orang. Jadi
maknanya memang besar dan dahsyat dampaknya. Karena banyak orang yang menyaksikan ini, bukan cuma sedikit. Dan banyak orang yang merasakan akibat dari mujizat ini. Jadi ini bukan cuma sekedar piknik rame-rame. Karena di situ, kan tadi dibilang kitab Yohanes, ingat, di situ banyak lapangan rumput, dengan gelar 50-50 orang, buka makanan bareng-bareng, ada yang perjamuan kasih. Ini kan kayak model kayak piknik. Tapi bukan cuma sekedar itu, tetapi ada sesuatu yang lebih yang ditekankan oleh murid-muridnya ketika menceritakan masalah ini, dan inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan sebenarnya dimulai dari satu masalah, lapar. Kalau andai kata saudara bilang cuma sekedar lapar doang bisa menimbulkan masalah yang model gedenya kayak begini, berarti saudara belum pernah megang event. Nih, kalau andai kata ada event, saudara ikut dari suatu seminar. Ikut suatu seminar, jam makan siangnya kelewat, pembicaranya nggak berhenti. Jam 12:30 orang masih bisa tahan. Jam 1 udah mulai itu. Handphone lah dipegang-pegang. Lihat kiri kanan, ngelihat kecepatan, ngelihat jamnya itu setiap 1 menit sekali. Nggak selesai-selesai ya. Terus dibuka yang Q&A, kalau andai kata ada yang nanya langsung diplototin sama semua orang. Kalau bisa nih orang kagak nanya. Nih, kenapa? Makan siang. Ada doa syafaat lagi. Itu doa syafaat tuh, kalau doa syafaat udah lewat makan siang, biasanya yang ngomong aminnya tuh banyak. Tuh mau amin, amin, kenceng-kenceng lagi ngomongnya. Itu signal tuh, perut udah keroncongan. Saya pernah jadi suatu panitia besar dulu Jaringan Doa Nasional pernah mengadakan satu event di Stadion Utama Senayan. Stadion Utama Senayan itu 70.000 di bawah, 50.000 di atas. Jadi total kapasitas Stadion Utama Senayan itu 120.000 orang. Yang kita pakai itu di bawah 70.000 di satu putaran bawah itu tuh. 70.000, 4 pintu utama, berapa belas pintu ya saya lupa tuh masuk tuh. Asyir yang dibutuhkan untuk megang 70.000 itu berapa ribu saya lupa ya jumlahnya, dari berapa puluh gereja gitu. Event begitu. Yang bikin pusing itu adalah koordinator asyir. Gimana caranya ngebagi makan siang untuk para asyir. Kita cuma punya satu posko untuk memberi makan ribuan asyir. Jadi ada mobil box keliling. Tuh saudara, dan pada saat itu saya ingat banget tuh event yang pertama kali kita pakai preman yang baru bertobat jadi Kristen untuk jaga keamanan. Bener, orang-orangnya orang-orang tatoan. Jangan orang-orangnya gede-gede badannya. Premannya ternyata udah latihan angkat beban. Jadi bukan cuma sekedar preman. Ini bener-bener preman. Badannya soalnya gede-gede. Badannya gede-gede dan yang paling bikin merasa damai sejahtera adalah ini preman tersebar dan poskonya di paling ujung, dari paling akhir dia dapat makanan. Dia baru terima makanan, kalau nggak salah jam 2:30 loh. 2:30. Jam 1:15, koordinatornya udah datang, udah mukul-mukul meja di depan itu posko. Ini premannya belum lama bertobat berarti, lagi masih on progress, belum benar-benar berubah belum nih. Tapi di situ saya ngelihat tuh ya, di situ saya ngelihat kekuatan lapar. Jadi munculin deh gambarnya, gambar singa. Nah itu dia. Kalau orang lagi, kenapa saya taruh gambar singa di situ? Karena kalau orang lagi lapar, dia bisa metamorfosis tuh, berubah tuh, bukan orang. Kelihatannya nggak kelihatan kayak orang. Tuh, pokoknya ke orang, jadi serem aja ngelihatnya gitu ya, lapar. Ini 5 roti 2 ikan. Munculnya gara-gara lapar. Bob Marley sampai ngomong begini, Bob Marley nih. Bob Marley ngomong gini, hungry mob is an angry mob. Orang lapar itu, kerumunan orang lapar itu kerumunan orang marah.
Nah murid-muridnya ngalamin model kayak begini nih. Sehingga mereka kelihatannya udah ngelihat dari gelagatnya orang-orang udah mulai lapar. Dan ini 5.000 orang. Bukan 5.000 orang lapar. Minimal 5.000 orang, sorry ya saya ralat ya. Minimal 5.000 orang laki-laki lagi ya. Bukan 5.000 orang janda-janda miskin, bukan. Ini 5.000 orang laki-laki yang lagi kelaparan. Dan murid-muridnya udah mulai ngelihat gelagat yang kayaknya nggak enak. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya dimulai dari masalah hungry, lapar. Ketika mereka mulai ngelihat gelagat yang nggak enak, maka muncullah ide. Matius 14 ayat 15 ngomong kayak begini. Menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tuh ya, dia tuh. Mereka langsung ngambil inisiatif nih, karena mereka ngelihat ini udah mulai berubah jadi angry mob. Lukas 9 ayat 12 mengatakan ini, pada hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Jadi murid-muridnya udah mulai mengusulkan sesuatu kepada Tuhan Yesus ketika mereka melihat kelihatannya nih udah mulai lapar. Tetapi yang jadi masalah adalah Tuhan Yesus gak setuju dengan pendapat murid-muridnya. Murid-muridnya meminta supaya orang banyak itu pergi. Tetapi Tuhan Yesus ngomong kayak gini, Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ngomong kayak begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ada yang aneh gak dari jawaban Tuhan? Murid-muridnya mengusulkan, bubarin aja semua supaya mereka nyari makan sendiri. Tuhan bilang enggak, kamu yang mesti kasih makan. Tapi dia nanya gini, di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yang paling kesal sebenarnya bukan pertanyaan ini. Yang paling kesal sebenarnya jawabannya di ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yang jadi gini, kalau andai kata Tuhan Yesus tahu dia mesti ngapain, kenapa mesti nanya? Lakuin aja. Aneh kan? Kan dia tahu dia mesti ngapain. Kan Tuhan tahu Tuhan mesti ngapain, kenapa harus nanya? Dan karena ditanya, murid-murid ngitung. Markus 6 ayat 37 ngomong gini, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepada murid-muridnya ya. Ini ada perdebatan nih, karena Tuhan Yesus nanya. Mereka mulai ngitung. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kita ngelihat perdebatan yang terjadi karena Tuhan Yesus nanya. Kan Tuhan Yesus nanya, gitu ya, di mana? Lalu munculnya perdebatan di antara murid-muridnya. Kenapa 200 dinar muncul? Saya curiga begini. Saya curiga mereka ngeliat isi kas yang mereka bawa. Dan harga yang ada di kas cuma ada 200 dinar. Ya, bandingkan, masukkan ke dalam konteks sehari-hari. 1 dinar itu upah buruh 1 hari. Oleh karena gitu, kalau andai kata UMK Kota Bogor 3,3 juta sekarang, kira-kira sehari itu 127.000. Dan kalau andai kata dikali 200, kira-kira 25,4 juta. Keren kan? Iya loh, matematika saya jago kan? Iyalah, saya udah hitung duluan sebelumnya. Jadi mereka punya 25,4 juta di kas mereka. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan, mereka langsung ngelihat kas dan bilang ada 25,4 juta. Haruskah kita habiskan semuanya untuk memberi mereka makan? Masalah yang pertama. Terus yang kedua, 25,4 juta, ngasih makan minimal 5.000 orang aja kurang. Itu masalahnya itu. Ini belum ngomongin masalah yang lain, betul nggak? Masalah yang lainnya adalah di mana belinya makanannya 25,4 juta. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja susah. 25,4 juta langsung beli buat 5.000 orang, gimana cara ngirimnya? Sekarang ada mobil box dulu. Onta berapa jejer? Buat ngebawa makanan minimal 5.000 orang. Ini masalah logistik dan ini bikin pusing. Dan di tengah perdebatan yang panas model kayak begitu di murid-muridnya, saya yakin Tuhan Yesus senyum-senyum. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kan jadi muncul pertanyaan lagi, betul kan ya? Kalau andai kata lo tahu, kenapa lo nanya?
Ini pelajaran kita yang pertama nih. Ada saatnya Tuhan meminta kita berhitung hanya supaya kita sadar bahwa kekuatan kita nggak cukup. Tuhan nyuruh kita ngitung supaya kita tahu yang saya punya kurang. Saya nggak tahu dengan masalah apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini gitu ya. Tapi apakah saudara pernah ngitung nggak? Kayaknya saya nggak bakal kuliah nih. Soalnya kurang, nggak bakal bisa. Kayaknya saya bakal putus sekolah nih, karena kurang, nggak bisa kalau dihitung itu. Kayaknya orang tua saya nggak bakal pernah bisa berubah nih. Mereka cekcok terus, kayaknya nih keluarga bakal jadi berantakan nih. Kenapa? Karena saya udah coba segala macam cara dan itu nggak berhasil. Kayaknya pasangan saya nggak bakal bisa berubah deh. Kayaknya pernikahan ini udah deh, kayaknya udah gak bakal bisa diterusin nih. Kenapa? Karena kekuatan saya kurang. Pernah gak saudara gitu? Pernah gak ketika saudara mendapati bahwa apa yang kita hadapi sekarang ternyata kurang untuk mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi? Ini dihadapi oleh murid-murid. Dan Tuhan minta mereka ngitung. Saya pernah ikut kelas financial planning ini dan kelas financial planning dia ngasih list kira-kira daftar ideal harga-harga gitu ya dan munculin ya Excelnya. Kira-kira yang ideal modelnya kayak gitu sih di atas ya. Ini saya pakai UMK nih saudara ya. Jadi UMK Bogor 3,3 juta kira-kira begitu ya. Dan di situ ada perumahan kira-kira batasannya itu 30%, 33% sih sebenarnya. Kalau penghasilan bulannya 3,3 berarti jatah buat rumah per bulan itu 990.000. Memang agak susah nih buat beli rumah, apalagi kalau DP 0%. 3,3 juta gitu ya. Beliin bunga katanya lebih bagus. Kirim bunga. Ini tuh ya ini it's a fact gitu ya, punya kenyataan dan ada pengeluaran yang memang kayaknya nggak bakal bisa nutupin nih, kayaknya nggak bisa cukupin nih dan saudara tahu gilanya direkam lagi ya. Saya menjelekkan profesi financial planning, nggak kan gitu sih. Oh di kelas saya, kalau kamu mau untung dia bilang gitu ya. Kalau kamu mau financial planning, tolong jangan kasih perencanaan keuangan kepada orang yang penghasilannya di bawah 30 juta per bulan. Capek. Dia bilang gitu pengajarnya ke saya. Pas dia lagi ngomong, tolong jangan saya lagi mikir loh, kayaknya dia lagi ngomongin gua itu. Tapi ada hal-hal yang memang mau pakai rumus Excel model kayak gimana juga gak bakal cukup. Rumusnya diganti, pakai sum, pakai average, pakai rumus if. If tahu if ya? Jika. If. Pakai if aja gak bisa, if-nya mesti di-if-in lagi. Masih gak cukup di-if-in lagi, if-nya rangkap 3, tetap kurang. Berarti kita lagi dalam masalah tuh. Dan itu yang dihadapin sama murid-muridnya loh waktu itu. Karena apa yang mereka punya gak cukup. Dan Tuhan suruh ngitung. Ada waktu di mana Tuhan minta kita melakukan perhitungan supaya kita ngerti. Apabila kita berhasil melakukan itu bukan gara-gara kita, tapi gara-gara Dia. Tuhan suruh kita ngitung bukan buat mengecilkan hati kita loh. Wah, kekuatan saya kurang. Wah, saya berarti gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan suruh kita ngitung supaya kita tahu bahwa Dia akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada apa yang kita duga. Tuhan suruh kita ngitung supaya kita bisa ngelihat perbuatan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan suruh kita ngitung supaya kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang melampaui segala sesuatu, segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau kita punya perhitungan, tetapi justru karena perhitungan tersebut menyebabkan kita malah gagal percaya sama Tuhan, berarti kita kehilangan bagian terbaik dari mengikut Tuhan.
jangan kehilangan pengalaman ditolong oleh Tuhan. Jadi apabila pada saat ini kita sedang berhitung, apabila pada saat ini Tuhan sedang mengizinkan kita berhitung, dan kita mendapati bahwa kekuatan kita kurang, dan persoalan yang kita hadapin terlalu besar daripada apa yang sanggup kita hadapin, berarti Tuhan akan melakukan suatu hal yang besar dalam kehidupan kita. Ya, percaya deh itu. Mari kita lanjut yang kedua. Bawalah apa yang kita punya. Mari kita lanjut nih kisahnya ya. Tadi sampai disuruh ngitung kan. Markus 6 ayat 38 mengatakan seperti ini. Tetapi ia, Yesus maksudnya, berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Versi Yohanes mengatakan begini. Mungkin ketika Tuhan Yesus bertanya, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini ide gila memang. Karena Tuhan Yesus tanya, Andreas ketemu satu orang, seorang anak, lalu dibawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini orang anak ini bawa 5 roti dan 2 ikan. Ingat ya, perhitungan awalnya adalah 25,4 juta. Kalau andai kata dibeliin roti aja nggak cukup untuk ngasih makan 5.000 orang. Betul kan ya? Ini hitungan awal ini ya. Sekarang tiba-tiba Andreas bawa anak yang punya 5 roti 2 ikan. Logikanya, cukup apa enggak? Yang bilang cukup, mesti kirim bunga tuh ke Ahok. Enggak cukup, pasti itu mah jawabannya. Tapi kenapa dibawa? Kan udah jelas-jelas enggak cukup kan? Kalau andai kata saya ada di situ, gitu ya. Kalau. Ya ilah, paling saya gituin. Lu mikir atuh tong. 5 roti 2 ikan udah pasti kurang. Yang nol aja kurang, apalagi yang beginian. Itu ya. Terus tapi ngapain dibawa? Ini kan ide rada-rada. Yang dibawa sama Andreas, ditanya sih sama Tuhan, tapi dia ngeluarin ide gila. Tapi kalau andai kata Tuhan tanya, terus keluar ide gila, emang punya ada cuma segini, jangan ketawa dulu. Doain. Karena jangan-jangan itu jawaban doanya. Walaupun kelihatannya mustahil. Andreas itu mustahil tuh. Itu perkara aneh itu mah, 5 roti 2 ikan buat ngasih makan 5.000 orang mah. Tetapi dia tuh ke bawah juga kok. Nih ya, ini rumusnya nih. Ide gila, ditambah rencana Tuhan, itu hasilnya bisa transformasi hidup. Karena ada banyak jalan keluar, sebenarnya dimulai dari ide gila. Yang nggak pernah disangka-sangka sebelumnya. Kok yang orang pikir, kok bisa ya? Tapi jangan ketawa dulu nih. Kalau andai kata Tuhan memunculkan sesuatu ketika kita berdoa dan Tuhan memunculkan sesuatu di dalam pikiran kita, doain benar-benar itu. Karena jangan-jangan itu yang Tuhan pakai. Walaupun kelihatannya kayaknya nggak mungkin nih, kayaknya mustahil deh, kayaknya nggak bisa deh. Tapi Tuhan bisa memakai itu. Dan percaya atau tidak, Tuhan itu kadang-kadang memang nyeleneh sih. Idenya banyak yang rada-rada aneh. Ambil contoh kisah Musa misalnya. Musa itu kan katanya gagap, gak bisa ngomong gitu ya. Kenapa coba disuruh ngomong ke depan Firaun? Ketika Tuhan punya rencana, dia mikirin menyeluruh. Dan spesialisasi Tuhan memang ide-ide yang rada-rada gitu. Ambil contoh nih, Keluaran 4 ayat 13 berkata seperti ini, mengatakan begini. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ada yang aneh loh di sini. Kata-kata yang aneh adalah lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau.
Nih di Keluaran pasal yang 4 ini sebenarnya ada argumentasi nih sebelumnya. Kita nggak bahas ini banyak lebih lanjut ya. Ada argumentasi sebelumnya dengan Tuhan dan Musa berbantah-bantah dan dia ngeluarin semua kelemahan dia sampai ujung-ujung akhirnya adalah saya nggak bisa ngomong gitu. Lalu Tuhan marah. Saudara tahu ketika Musa mengatakan Tuhan saya nggak bisa ngomong, Musa mengatakan begini, Tuhan salah pilih orang, Tuhan salah pilih rencana. Kok Tuhan milih saya kan nggak bisa ngomong. Seakan-akan ngomong sama Tuhan, ini ada kelemahan nih di rencana ini, kelemahan ini. Dan Tuhan marah loh. Tahu yang bikin Tuhan marah? Kok kamu nggak percaya sih bahwa saya itu udah punya backup plan untuk masalah kelemahan kamu? Backup plan-nya adalah Harun. Pada saat Musa ngomong, Harun lagi on the way. Musa nggak tahu loh. Musa nggak tahu yang nutupin kekurangan dia lagi dalam perjalanan. Dan Tuhan tuh lagi udah bergerak di arah sana tuh, sedang mengirim jawaban doanya. Jawaban doanya lagi dalam perjalanan untuk menutupi kelemahan dia. Dan pada saat Musa ngomong, Musa nggak tahu itu dan dia taunya dari Tuhan bahwa jawaban doanya lagi on the way. Dia nggak ngelihat semua sisi loh. Ini yang dibilang don't trust your eyes. Kita seringkali cuma ngelihat cuma di satu sisi aja. Tapi Tuhan melihat di segala arah dan dia bisa bergerakan orang dari segala penjuru dan kita nggak tahu. Dalam kasus Musa, jawaban doanya Musa nggak ngerti. Dia nggak tahu bahwa jawaban doanya di dalam perjalanan. Itulah yang membuat Tuhan marah. Kekurangan iman dan ada kalanya Tuhan menggerakkan di hati orang-orang yang nyeleneh tetapi itu justru menjadi berkat buat banyak orang. Ambil contoh gini, ada satu gerakan di Amerika namanya Homeboy Industries. Homeboy Industries ini digerakkan oleh Pastor Greg Boyle. Pada tahun 1992 dia mendirikan Homeboy Industry. Homeboy Industry ini menampung anggota-anggota geng yang masih aktif dan bekas napi lalu dikasih kerjaan. Ini sebenarnya ide gila lagi awalnya. Ide gila dari Pastor Greg, dia ngomong gini. Dia ngomong ke beberapa pengusaha dan bilang gini, cara untuk membuat anggota geng gak balik lagi menjadi anggota geng adalah kamu mesti ngasih mereka kerjaan. Coba kalau andai kata saya tanya sekarang, mau gak ngerjain anggota geng, preman buat ngejaga toko. Bener-bener jadi kasir toko, bener-bener jaga toko. Mikirnya panjang loh orang. Yang bener aja. Ngasih mereka kerjaan. Itu mau sama aja ngasih, ya ini mah sama aja ya. Buang-buang duit ini mah ngasih orang lepas nih, kabur nih orang nih ngasih duit nih. Tapi ini kan ide gila nih. Dan dia bikin perusahaan roti, Homeboy Bakery. Yang ngerjain rotinya, betato. Buka Homegirl Cafe. Yang jadi pelayannya, yang menjadi pelayan tokonya, kafenya itu adalah gadis-gadis yang ada tindikan-tindikan niannya tuh, anting-anting segala macam tuh. Dan dia buka satu stand di Los Angeles, di bandara Los Angeles, kalau saya nggak salah. Dan justru tempat ini malah jadi tempat perubahan hidup. Homeboy Industry itu dikenal sebagai rumah kesempatan kedua bagi orang-orang. Di mana orang-orang anggota geng itu didoakan dan berubah di situ. Dimulai dari sebuah ide gila. Bagaimana kalau andai kata kita kasih kerjaan kepada anggota geng supaya mereka nggak balik lagi ke dunia mereka. Bagaimana kalau andai kata kita angkat mereka menjadi teman. Bagaimana kalau andai kata kita angkat mereka menjadi bagian dari keluarga kita. Dimulai dari itu. Tetapi akibatnya sungguh luar biasa. Ketika Pastor Greg Boyle ditanya, apa yang kau rasakan ketika kau berhasil mengubah kehidupan ribuan orang. Dia ngomong kayak begini, saya mengubah kehidupan ribuan orang, engkau salah. Homeboy Industry justru telah menyelamatkan hidup saya dari hari ke hari. Karena ketika saya masuk ke sana, saya melihat pertolongan tangan Tuhan yang luar biasa dan saya percaya kepada Tuhan melalui itu. Kebenarannya adalah seperti ini, apa yang terbatas di tangan kita tidak terbatas di tangan Tuhan. Dan Tuhan dapat mempergunakan apa yang kita bawa untuk membuat mujizat. Ini kebenaran.
yang kelihatannya terbatas bagi kita bisa jadi nggak terbatas di tangan Tuhan. Mari kita lanjut, berikut. Kita juga mesti belajar untuk mempergunakan mata iman, bukan cuma sekedar mata jasmaninya kita. Yohanes 6 ayat 10 dan 11 mengatakan begini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya 5 roti dan 2 ikan ketika di tangan Tuhan, pakai deh mata iman kita. Bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu bisa berlipat ganda. Lalu mundur, biarin Tuhan bekerja. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya mau share story sama saudara nih. Ini cerita ini saya dengar pertama kali. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah pernah mendengar ceritanya. Tetapi kisah ini saya dengar pertama kali waktu Kongres GSJA Sedunia kemarin di Singapura, dan ini kisah menarik banget, dan pas pulang ke Indonesia saya coba cari tahu kisahnya secara mendetail. Ini kisah David dan Svea Vlad. Kisah David dan Svea Vlad. Pada tahun 1921, pasangan suami istri ini, David dan Svea Vlad, ini orang Swedia, mereka mendapat panggilan untuk pergi ke Kongo jadi misionaris. Mereka rela melepaskan banyak hal, mereka pergi ke Kongo dan di Afrika dan menjadi misionaris di sana, dan di sana lahir anak mereka yang namanya juga sama, David. Jadi ini pasangan suami istri dengan 1 anak nih sekarang ya. Di camp misionari mereka bertemu dengan pasangan namanya Joel dan Bertha Erickson. Jadi dan mereka dekat dengan Joel dan Bertha Erickson. Mereka nggak puas dengan kondisi di Kongo, karena pada waktu itu misionari yang ada di Kongo, di Afrika itu semuanya terletak di pesisir pantai. Ini pusat misinya memang di pesisir pantai, ini berarti kawasan rame. Tapi mereka nggak puas, mereka ingin berbuat lebih. Lalu mereka berdoa dan mereka memutuskan untuk pergi ke pedalaman Kongo. Pasangan ini berdua, David dan Svea Vlad, Joel dan Bertha Erickson, pergi masuk ke pedalaman Kongo, menjelajah hutan-hutan Kongo, menghadapi nyamuk malaria, dan segala macam mereka siap. Pokoknya mereka siap pada kondisi yang ada. Dan David dan Svea Vlad bawa anaknya tuh, yang masih kecil, usianya waktu itu 2 tahun. Ditolak di desa-desa. Satu desa ditolak, satu desa ditolak, satu desa ditolak, terus ditolak. Dan mereka sadar bahwa Svea Vlad tuh hamil ternyata pada saat melakukan perjalanan itu. Ditolak, 6 bulan masuk di pedalaman hutan Kongo. Svea Vlad kena malaria, lagi hamil kena malaria. Sampai mereka akhirnya tiba di satu desa yang namanya desanya Dolera. Ngelihat kondisi Svea Vlad, kepala desa Dolera mengizinkan mereka tinggal, tetapi nggak boleh tinggal di dalam desa. Jadi pada waktu itu kenapa mereka ditolak? Ada kepercayaan di antara mereka, masyarakat Kongo, bahwa kalau andai kata mereka menerima orang asing dan dewanya, maka dewa asli akan marah. Jadi mereka betul-betul menolak kehadiran pasangan misionari ini. Mereka tinggal di luar desa, dalam kondisi Svea Vlad malaria dan hamil. Nggak boleh ketemu dengan orang desa, kepala desa cuma ngutus 1 anak kecil doang. Yang nganterin, yang ngejual telur sama bahan makanan setiap hari ke gubuk mereka di luar. 6 bulan di sana, pasangan Erickson nggak tahan. Lalu mereka ngobrol-ngobrol apakah pasangan David dan Svea Vlad mau ikut mereka pulang ke camp mereka di Kongo, di pesisir Kongo. Karena kondisinya Svea Vlad nggak memungkinkan, jadi pasangan Erickson pulang duluan. Tinggal David dan Svea Vlad di pinggir desa Dolera, gitu ya, Dolera. Sampai Svea Vlad melahirkan. Svea Vlad melahirkannya ternyata sulit melahirkannya, dan sulit melahirkan. 17 hari setelah melahirkan, dan karena kondisi kelelahan juga, Svea Vlad meninggal di luar desa Dolera. Sepanjang 17 hari itu, David Vlad berdoa betul-betul sama Tuhan, meminta mujizat daripada Tuhan untuk menyembuhkan Svea, dan Tuhan gak jawab. Svea Vlad meninggal di luar desa Dolera.
dan dikuburkan di sana. Malam itu ketika menguburkan Svea Flat, David Flat itu pegang anaknya, David juga namanya. Pegang anaknya yang umur 2 tahun, lalu dia pegang bayi Svea yang usianya baru 17 hari. Melihat kuburan istrinya, dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan gak peduli sama saya. Saya akan pulang dan saya gak mau lagi ngedengar nama Tuhan. Dia pahit dan dia marah sama Tuhan, dia luar biasa marah sama Tuhan. Dia minta salah seorang dari desa untuk membantu mengepak barang-barangnya, lalu mereka pergi ke pusat misi di pesisir pantai. Bisa dimunculin yang ada gambar kuburannya berikutnya. Nah, itu kuburannya Svea Flat. Ketika sampai di pusat misi di Kongo, David menitipkan anaknya yang kecil nih. Dia kasih namanya Aina. Dia kasih namanya Aina ke anaknya, lalu dititip ke keluarga Erikson. Itu keluarga Erikson tuh fotonya. Kalau Anda kata itu keluarga Erikson. Megang bayi, itu bayinya si Aina tuh. Lalu David anaknya pulang balik ke Swedia, ke negara asalnya. Dan setelah itu David nggak pernah lagi mau ngedengar nama Tuhan ya disebut-sebut. Nggak pernah, dia jadi importir dan dia nggak mau ngedengar nama Tuhan, dan dia menikah lagi dan punya anak, tapi yang pasti hidupnya penuh dengan kepahitan. Akhirnya dia terjerumus dalam alkohol, menjadi pecandu alkohol. Keluarga Erikson sekarang menerima seorang bayi, si Aina, tapi sayangnya beberapa bulan setelah foto ini diambil, keluarga Erikson juga meninggal, kemungkinan diracun. Dua-duanya meninggal juga. Dan si Aina ke Batangkara. Datanglah misionaris Amerika untuk Arthur dan Ene Burke namanya. Lalu Aina diubah namanya oleh mereka menjadi Egi. Dan dibawa ke Amerika Serikat. Egi besar di Amerika. Next slide. Nah, itu dia tuh si Egi. Egi. Jadi dia ini besar di Amerika Serikat. Kuliah, masuk sekolah kitab di sana. Bertemu dengan calon suaminya di sana, menikah. Lalu calon suaminya ini menjadi dosen dan akhirnya menjadi presiden di sekolah teologi tempat di mana mereka ada. Gitu. Nama suaminya D.W. Hurst. Gitu ya. Pada suatu hari si Egi ini dapat kiriman surat dari Surat Kabar Swedia. Dia nggak ngerti bahasa Swedia. Dia buka kotak suratnya, lalu dia baca suratnya. Yang membuat dia tertarik adalah ada batu nisan, dan tulisan di batu nisan itu adalah Svea Flat. Cuma itu aja yang bikin dia bikin tertarik, karena dia tahu ini nama mamanya. Lalu dia lari ke teman dosen yang ada di sekolah kita tersebut yang bisa bahasa Swedia, orang Swedia. Lalu tolong terjemahin ini buat saya. Artinya apa? Ternyata setelah di artikel itu diceritakan begini. Ada seorang misionari, ada pasangan misionari David dan Svea Flat yang menginjil di suatu desa. Lalu karena ada satu kejadian, Svea Flat meninggal, David pergi, ada satu anak ditinggalin, ingat tuh anaknya. Ada satu anak itu ditinggalin. Ini anak ternyata bertobat. Percaya kepada Yesus. Anak ini menjadi dewasa, dia keluar dari desa itu, menjadi seorang sarjana, balik lagi ke desa itu untuk mendirikan sekolah. Targetnya adalah bagaimana supaya orang di desa Dolera itu, anak-anaknya itu bisa punya pendidikan. Dia menjadi guru di situ. Yang diajar murid-muridnya semuanya jadi Kristen. Dan dari murid-murid Kristen ini, orang tuanya semua jadi Kristen. Satu desa Dolera jadi desa Kristen. 600 orang di desa Dolera semuanya jadi Kristen. Dari penginjilan satu anak. Mendengar itu kaget tuh si Eginya. Beberapa waktu kemudian dia dapat kesempatan untuk pergi ke Swedia. Jalin hubungan lagi dengan papanya. Dia sebenarnya mencoba kirim surat ke papahnya, orang tua biologisnya, tapi nggak pernah dibalas. Dan ada kesempatan dia pergi ke sana. Akhirnya mereka bisa mengadakan kontak. Dia bertemu pertama kali dengan David, kokonya.
dan ketemu dengan saudara-saudara tirinya gitu ya. Di sana ketika mereka ngobrol-ngobrol, langsung mereka ngomong kayak begini. Nih saudara-saudaranya ngomong gini, mereka semua kepahitan sama papanya si David Flood. Lalu mereka ngomong gini kayak, kalau andai kata kamu ketemu papa, jangan pernah nyebut nama Tuhan di depan dia. Habis sih diomelin. Oke, si Egi ngomong kayak gitu. Lalu dia ketemu papanya itu tinggal di apartemen yang butut kumuh katanya di kawasan Stockholm, Swedia. Dia masuk ke situ bawa alkohol, banyak botol-botol minum alkohol. Lalu dia ketemu papanya lagi sakit. Ketika dia masuk, dia ngomong gini, papa, Egi gitu, papanya ngomong gitu, Aina ngomongin papanya, Aina, gitu. Papa, terus papanya ngomong kayak gini, David Flood, saya nggak pernah berniat meninggalkan kamu. Kondisi pada saat itu yang memaksa saya meninggalkan kamu. Saya tahu kamu pendeta, tapi jangan pernah sebut nama Tuhan di depan saya. Karena Tuhan yang telah menghancurkan kehidupan keluarga kita. Tuhan yang telah memisahkan saya dengan engkau. Tuhan yang telah membunuh mama kamu. Tuhan yang menghancurkan hidup kita. Jangan pernah sebut nama Tuhan di depan saya. Egi ngomong gini ke papanya, Papa, saya tahu papa gak pernah berniat meninggalkan saya, tapi tenang, Tuhan merawat saya. Jangan pernah sebut Tuhan di depan saya. Papa gak tahu. Tuhan telah berbuat sesuatu. Dia keluarin surat kabarnya. Pengorbanan mama gak sia-sia. Ketika dibaca, nangis tuh David Flood. Pengorbanan istrinya gak sia-sia. Dan dia percaya sama Tuhan nih, tapi sayang nih udah puluhan tahun hidup dengan kepahitan. Boleh mention lagi slide-nya? Berikutnya. Nah itu David Flood dengan si Svea lagi makan malam. Di akhir ketika mereka mulai, David Flood percaya dan bertobat kepada Tuhan, mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah Egi pulang ke Amerika, beberapa bulan kemudian, David Flood dipanggil pulang ke rumah bapak. Meninggal dia. Tapi kondisinya udah bertobat. Nah beberapa waktu kemudian, si Egi datang ke kongres GSJA sedunia di London waktu itu. Lalu dia mendengar ada satu pembicara dari Kongo, namanya Ruhigita Ndagora. Dan pembicara di Kongo ini berkhotbah berapi-api dan karena tahu Kongo gitu ya, Kongo, dia kepikiran sama orang tua aslinya, David dan Svea Flood. Lalu dia pengen ketemu dan datang ke pembicaranya, ada penerjemah di situ dan mereka ngobrol-ngobrol. Si Egi sebenarnya ngomongnya cuma simpel dan sederhana begini sih. Saya tahu ini mungkin pertanyaan lucu dan kamu mungkin nggak tahu apa-apa tentang ini dan yang saya tanyakan mungkin nama yang nggak terlalu berarti. Tapi cuma curious aja, cuma pengen tahu aja. Apakah kamu pernah dengar nama David dan Svea Flood? Ruhita dia kaget dan dia ngomong gini, kenapa dengan nama itu? Lalu si Egi bilang, mereka berdua adalah orang tua saya. Kekagetan Ruhita itu, dia meluk Egi dan dia nangis. Tahukah kamu bahwa saya adalah si anak kecil itu? Ruhita Ndagora pada saat jadi pembicara itu, dia adalah ketua BPP GSJA di Kongo. Yang membawahi 110.000 jemaat Kristen di sana. Mempunyai 32 pos penginjilan. Mempunyai belasan sekolah Alkitab, 1 rumah sakit. Lalu dia ngomong kayak gini, kamu harus berkunjung ke makam mama kamu. Dia tuh pahlawan di desa kami. Next slide. Si Egi berkunjung ke ke Kongo. Dan dia ngelihat makam mamanya, Svea Flood. Saudara tahu apa makna dari kisah ini? Apa yang kita lihat lewat mata belum tentu begitu kenyataannya. Ketika David Flood meninggalkan seorang anak, dia pikir cuma anak kecil
menangin anak kecil apa hebohnya. Gitu. Nggak keren, nggak ada apa-apa. Tapi dia nggak tahu loh. Ini anak kecil ini nih, si anak kecil ini nih calon ketua BPP yang megang gereja secara nasional 110.000. Dia nggak tahu bahwa dia lagi menabur benih loh, kecil. Dan dia marah sama Tuhan karena Tuhan menghancurkan hidupnya, menghancurkan keluarganya, tapi dia nggak pernah tahu loh bahwa dia ada di situ. Pada akhirnya memang memenangkan Kongo. Lewat apa yang dia kerjakan pada saat itu. Nah, this is my point. Kalau kita lagi ngomongin soal sacrifice, 5 roti dan 2 ikan tuh kecil. Anak bocah itu kecil. Tapi yang kecil itu, kalau andai kata di tangan Tuhan, itu bisa melakukan perkara yang besar. Kekuatan kita mungkin kecil. Apa yang saudara bisa sumbangkan mungkin kecil. Tapi yang kecil yang saudara sumbangkan apabila diberikan kepada Tuhan, saudara akan melihat perbuatan-perbuatan dahsyat yang gak pernah saudara pikirkan sebelum. Karena itulah kenyataannya. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Terakhir nih ya. Kisah 5 roti dan 2 ikan bukan cuma selesai di situ, tapi ada sisa 12 bakul. Ada kelimpahan yang terjadi setelahnya. Apa yang saudara bawa gak cuma buat nyelesain permasalahan itu. Tapi sudah itu Tuhan mikirin nih, mesti ada kelimpahan yang saudara bawa pulang. Ada kelebihan yang saudara bawa pulang. Ada kemakmuran yang akan kita rasakan. Apa yang saudara punya sekarang, berani gak dikasih sama Tuhan, walaupun kecil. Saya undang saudara itu bangkit berdiri. Saya ingin saudara, mari kita tutup mata kita dan kita merenung sebentar. Jatah, kalau andai kata pada saat ini Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang kamu punya? Apakah saudara bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah saya. Ini loh yang saya punya. Jikalau pada saat ini Tuhan minta saudara berhitung, apakah saudara melihat bahwa apa yang saudara punya kurang? Apakah saudara melihat diri saudara sendiri kurang? Apakah saudara melihat bahwa saya kelihatannya memang bukan diciptakan untuk melakukan perkara yang besar? Apakah saudara melihat diri saudara sendiri dan saudara mengatakan bahwa kayaknya saya, ya gimana ya? 5 roti dan 2 ikan juga kurang. Anak kecil juga kurang. Tetapi satu hal yang harus kita percaya adalah ini. Ketika kita membawa apa yang kita punya ke hadapan hadirat Tuhan, kita punya batasan. Tapi Tuhan tidak memiliki batasan. Apa yang kelihatannya kurang di tangan kita akan menjadi kelimpahan di tangan Tuhan. Pada saat ini, jikalau saudara ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini yang saya punya, dan saya mau menyerahkannya kepada Tuhan, angkat tangan saudara sebagai bentuk komitmen saudara kepada Tuhan. Saudara akan melihat kelimpahan. Saudara tidak melihat kecukupan, saudara akan melihat kelimpahan. Ada sisa yang berlimpah. Berdoa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini yang saya punya. Kecil, mungkin gak berarti Tuhan, mungkin gak ada nilainya. Tapi satu hal yang saya tahu, saya mau punya Tuhan yang besar.
apabila yang saya punya ini saya serahkan kepada tangan Tuhan, maka Tuhan yang melampaui segala batasan akan mampu melakukan segala sesuatu. Jikalau pada saat ini saudara merasa bahwa beban saudara terlalu berat, permasalahan saudara terlalu besar, katakan kepada Tuhan, Tuhan yang saya punya cuma ini. Tapi saya tahu ini cukup, karena saya punya Tuhan yang besar. Katakan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan iman. Tangan-tangan ini adalah tangan yang mengatakan bahwa saya mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Walaupun saya memiliki batasan, saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan saya akan melihat, karena tangan Tuhan, saya akan melampaui batasan-batasan saya. Saya akan melihat permasalahan yang besar di hadapan saya akan terselesaikan. Saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Karena walaupun saya tahu yang saya punya kecil, tapi di tangan Tuhan, saya akan melihat kelimpahan. Di tangan Tuhan, saya akan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Bapak Surgawi, inilah yang saya punya. Inilah 5 roti dan 2 ikan saya. Dan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai Tuhan semaumu. Pakai Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat jalan keluar daripada